Apakah kalian tidak memperdulikan mereka di dalam kehidupan keseharian mereka? Ketika mereka keluar rumah, apakah kalian melarang istri kalian ketika mereka keluar tanpa hijab? Apakah kalian membatasi pergaulan istri kalian kepada orang-orang yang tidak baik? Apakah kalian membatasi pergaulan anak-anak kepada siapa anak-anak kita berteman? Apakah kita mengawasi? Apakah kita menjaga? Butuh ilmu agama. Butuh ilmu agama tentunya. وَمَا Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan di malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Dan itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi di seluruh keadaannya. Setiap Nabi mendapatkan nikmat, Nabi ucapkan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan dengan sempurna seluruh amal-amal kebajikan. Ketika Nabi mendapatkan ujian, cobaan, musibah yang membuat beliau bersedih hati, maka Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di setiap atau di seluruh semua keadaan. Ini ma'asyiral muslimin, di malam hari ini Allah berikan kepada kita dari nikmat-nikmat yang begitu agung, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ini nikmat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai sesuatu yang paling banyak manusia luput. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, tidak banyak-banyak. Ada dua nikmat, yang dua nikmat ini adalah nikmat yang pokok yang banyak manusia terlalaikan dari dua nikmat ini. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan, waktu luang dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan sunnah Nabi. Ini nikmat yang paling agung, ini tidak tertandingi. Nikmat berada di atas sunnah Nabi. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka menyelisihi sunnah Nabi, Nabi katakan la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi sunnah Nabi kecuali pasti akan binasa. Makanya Nabi SAW mengatakan taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih, cahaya yang begitu terang benderang. Lailuha kana hariha, kata Nabi, yang mana malam harinya itu sama seperti siang harinya. Kalau kita di malam hari tidak melihat apa-apa tanpa adanya lentera, tetapi ma'asyiral muslimin, datangnya Nabi membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala menerangi manusia sehingga malam-malam itu sama seperti siangnya. Tidak ada yang menyelisihi apa yang dibawa Nabi kecuali pasti akan binasa. Kecuali pasti akan binasa. Dan ini ma'asyiral muslimin, a'azinallahu wa iyyakum. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Seorang laki-laki, Allah ciptakan seorang wanita agar mereka dikumpulkan dalam jenjang pernikahan. Ini sesuatu nikmat yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Dan tema kita di malam hari ini adalah tema yang berkaitan dengan nasihat para ulama seputar rumah tangga. Tetapi ma'asyiral muslimin, bukan berarti di malam hari ini adalah pembahasan yang khusus bisa didengarkan oleh orang yang sudah berumah tangga. Tidak. Tetapi orang yang belum masuk di jenjang pernikahan, dia butuh mempersiapkan segala hal agar dia bisa memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan tujuan pernikahan. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beri judul tema di malam hari ini, tunaikan kewajiban, jangan terlalu menuntut hak. Dan ma'asyiral muslimin, di dalam pernikahan
Di antara sebab banyaknya rusaknya atau hancurnya bahkan bahtera rumah tangga yang telah dibangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun lamanya. Bukan hanya sekedar rumah tangga yang baru berdiri 1 tahun, 2 tahun, berjalan hanya 3 tahun, 4 tahun, bahkan puluhan tahun akan bobrok, akan hancur disebabkan terlalu menuntut hak, sementara masing-masing dari kedua belah pihak pasangan laki-laki ataupun perempuan ini mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, ini yang banyak di antara kita, baik itu pasangan yang muda-muda, pasangan yang sudah berusia tua, bahkan sebagian mereka menghancurkan rumah tangganya disebabkan terlalu menuntut hak. Sini hak saya, tapi kewajiban dia lalaikan. Sementara perintah syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita dengan sebaik-baik petunjuk. Apa petunjuk Nabi? Apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Suami tenang ketika berada di samping istrinya. Ini fitrah dalam pernikahan. Seorang laki-laki yang dia berdiri sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan sampai ketika dia berada di samping wanita, yaitu istrinya. Coba lihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan ketakutan, bukan sekedar ketakutan biasa, tapi ketakutan yang sangat dahsyat, ketakutan di atas ketakutan, sampai beliau pulang ke rumahnya. Ketika pulang dari Gua Hira, menemui siapa? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Apa katanya kepada istrinya? Ya Khadijah, jangan-jangan Allah menghinakanku, jangan-jangan Allah marah kepadaku. Dalam perasaan takut, dathiruni, dathiruni, selimuti aku. Dalam bentuk ketakutan yang sangat luar biasa baginda Nabi pada saat itu. Apa nasihat atau apa wejangan atau apa yang keluar dari lisan Khadijah? Beliau radhiyallahu taala anha mencoba untuk menenangkan Nabi. Ini fitrah dalam pernikahan. Suami sulit, istri memberikan solusi. Istri dalam keadaan sulit, suami memberikan solusi, saling menguatkan. Nah, ini jenjang pernikahan. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang selalu melakukan kebaikan, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang rajin bersedekah. Disebut amal-amal kebaikan Nabi. Tidak mungkin Allah, la yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu ya Rasulullah. Tidak mungkin. Timbul rasa cinta, rasa di mana pada saat itu seorang istri berkewajiban untuk menenangkan suami. Nah, ini fitrah pernikahan. Makanya salah jamaah dimuliakan oleh Allah kalau kita lihat ada pasangan suami istri yang suami tidak tenang saat berada di dekat istrinya. Justru dia lebih tenang menghabiskan waktunya. Untuk apa? Untuk berkumpul bersama teman-temannya, untuk berkumpul bersama orang-orang yang tidak ada sama sekali kaitan tanggung jawab hubungan darah kepada dia, anak istrinya tidak ada. Dia lebih suka untuk berkumpul kepada teman-temannya, kepada orang-orang lain dibanding kepada istrinya. Sudah keluar dari fitrah pernikahan. Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang mesti kita benahi di dalam menjalankan rumah tangga, jalankan kewajiban, jangan terlalu banyak menuntut hak. Jangan seorang suami itu setiap hari menuntut hak. Sini hak saya, mana hak saya, kamu belum berikan, berikan kepada saya hak saya. Sementara kewajiban dia tidak peduli. Apa yang menjadi kewajiban suami kepada istri dia tidak tunaikan. Dia hanya meminta apa yang menjadi haknya, dia harus mendapatkannya. Na'udzubillah, sebaliknya seorang wanita tidak pernah melakukan kewajiban. Apa yang diwajibkan oleh suaminya atau apa yang dituntunkan oleh syariat sebagai kewajiban untuk dia, dia enggan untuk melakukannya. Tetapi haknya dia tuntut mati-matian kepada suaminya, bahkan mengancam cerai kalau suaminya tidak memberikan hak yang mestinya istrinya mendapatkan. Ma'asyiral muslimin, kenapa agama menuntun kita untuk banyak-banyak melakukan kewajiban? Tidak perlu terlalu banyak menuntut hak. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia memiliki pasangan, suami memiliki istri, istri memiliki suami. Jika kita senantiasa melakukan kewajiban yang telah kita lakukan, adapun hak kalau kita nggak dapatkan di dunia, pasti Allah akan berikan di akhirat. Pasti, tidak ada tawar menawar.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tidak pernah Allah menyia-nyiakannya. Artinya apa? Hari demi hari, detik demi detik demi detik, sedikit demi sedikit yang kita lakukan. Apa yang kita mampu lakukan, berikan, laksanakan kewajiban kita. Adapun hak kita nggak dapat di dunia, Allah pasti akan berikan di akhirat nanti. Tidak akan ada yang sia-sia di akhirat nanti. Ini ma'asyiral muslimin yang mesti kita pahami. Inilah yang disebutkan oleh para ulama. Karena hak itu kalau tidak tertunaikan di dunia pasti di akhirat. Tetapi kalau kewajiban tidak tertunaikan di dunia, pasti akan Allah tuntut, akan Allah pertanyakan tentang hal tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam rumah tangga banyak PR yang mesti kita kerjakan. Banyak di antara kewajiban yang mesti dilaksanakan seorang suami ketika membina rumah tangga. Yang paling penting dan ini yang paling utama adalah seorang suami harus senantiasa bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Ini harus, jemaah dimuliakan oleh Allah. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu apa? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Kalaulah muslim saja yang dengan kesempurnaan akal yang Allah ciptakan mereka wajib, terlebih lagi wanita. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum. Itu menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, bagaimana seorang mau mendidik rumah tangganya? Bagaimana bisa seorang suami yang memberikan nasihat kepada istrinya tanpa didasari dengan ilmu agama? Bagaimana bisa seorang suami yang dia sudah menanggung dari beban anak dan istri, kemudian dia mengarahkan rumah tangganya tidak didasari dengan ilmu agama? Ilmu yang paling penting di atas segalanya. Bahkan ilmu adalah sesuatu yang paling wajib, melebihi kadar makan dan minum setiap muslim yang sudah memimpin bahtera rumah tangga. Karena kapan anak dan istrinya berbuat pelanggaran terhadap syariat, sementara suami tidak memiliki ilmu dan tidak mencegah anak dan istrinya, suami akan ditanya oleh Allah, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bagaimana kalian mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan keji? Apakah kalian membiarkan mereka untuk terlalu jauh di dalam dunia? Apakah kalian membiarkan mereka berlarut-larut di dalam kemaksiatan, di dalam pelanggaran terhadap syariat Allah? Apakah kalian tidak memperdulikan mereka di dalam kehidupan keseharian mereka? Ketika mereka keluar rumah, apakah kalian melarang istri kalian ketika mereka keluar tanpa hijab? Apakah kalian membatasi pergaulan istri kalian kepada orang-orang yang tidak baik? Apakah kalian membatasi pergaulan anak-anak? Kepada siapa anak-anak kita berteman? Apakah kita mengawasi? Apakah kita menjaga? Butuh ilmu agama. Butuh ilmu agama tentunya. Kalaulah bukan karena ilmu agama, rumah tangga itu tidak lama. Tidak lama selesai. Kenapa? Masing-masing menuntut hak, tidak ada yang mau laksanakan kewajiban. Suami dituntut untuk mempelajari ilmu agama, untuk menasehati anak dan istri. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wajib bagi kalian untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian setelah itu berikan peringatan kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, karib kerabat kalian yang paling dekat. Kata ulama ahli tafsir, karib kerabat yang paling dekat anak dan istri kita. Ini ma'asyiral muslimin, wasiat tuntunan syariat, petunjuk yang paling sempurna memerintahkan kepada kita dengan demikian. Oleh karena jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan setelah itu jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaga istri, jaga diri, kemudian jaga keluarga, istri dan anak.
Diperintahkan untuk jaga diri. Bagaimana jaga diri? Bagaimana kita membentengi diri kita? Dengan mempelajari ilmu agama tentunya. Ini ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Ini banyak dilalaikan, diluputkan sebagian kaum muslimin, bahkan di antara mereka tidak peduli. Di antara mereka mengatakan, sudahlah, kamu kan sudah dewasa, kamu kan sudah besar, tidak perlu lagi untuk diawasi oleh suami, kamu kan sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang suami yang Allah wajibkan mereka untuk menjaga anak dan istri, keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang demikian, ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, membiarkan istrinya berlarut-larut terjatuh dalam jurang kebinasaan, membiarkan istrinya keluar rumah tanpa hijab, membiarkan anak-anaknya berkeluyuran, berteman kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Na'udzubillah. Apakah tidak ada rasa cemburu di dalam hati seorang suami? Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, rajulun dayyuth, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Apakah kalian biarkan istri kalian keluar memamerkan auratnya, memamerkan perhiasannya? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kalian para wanita keluar rumah dengan mejeng, nampang, bertabarruj, bersolek, dengan menampakkan kecantikan, berhias, agar laki-laki terfitnah dengan perhiasannya. Seperti bagaimana orang-orang jahiliyah bertabarruj, mereka memamerkan perhiasannya. Apakah kalian biarkan? Apakah tidak ada rasa kecemburuan? Kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau harumnya surga. Jangankan masuk, mencium saja tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita biarkan anak dan istri kita selama ini mereka terlalu berlarut-larut di dalam dunia, di dalam kemaksiatan kepada Allah? Apakah tidak ada rasa cemburu kita? Bahkan apa kata Nabi SAW? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Laki-laki dayyuth, maka mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana akidah ahlu sunnah, Allah akan berbicara kepada mereka, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, kata Allah, wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang kepada Rabb mereka dengan mata kepala mereka. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak istri kita, biasakan mereka. Kalau kita bangun sholat malam, bangunkan mereka. Itu kewajiban kita untuk mendidik mereka. Jangan kita biarkan mereka berlarut-larut, tidak bangun ketika masuk waktu subuh. Kita biarkan mereka berlarut-larut untuk menyia-nyiakan waktu di malam hari. Mereka melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ketika datang waktu subuh, mereka tidak bangun dan kita biarkan mereka. Didik jemaah dimuliakan oleh Allah, mulai dari istri kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaganya. Nabi SAW mendoakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati seorang suami, semoga Allah merahmati kita semua sebagai suami. Kapan itu? Qama minal laili, dia bangun di malam hari, lakukan salat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Ayo kita bangun salat. Fa in abat, kalau istrinya kata Nabi tidak mau, nadhaha fi wajhihal ma, percikkan air ke wajahnya. Coba lihat tuntunan Nabi, disuruh percikkan, bangunkan secara lembut. Ini tuntunan syariat. Allah akan memberikan rahmat sebagaimana yang Nabi SAW doakan. Ini termasuk menjaga istri, membiarkan mereka untuk memanfaatkan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan waktu sahur, waktu sebelum masuknya waktu subuh, itu adalah tempat yang paling baik untuk seorang beristighfar, bertahajud, tersungkur sujud di hadapan Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka melakukan sujud, mereka ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan amal-amal ibadah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika datang waktu sahur, mereka perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Waktu-waktu yang dimana kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, yang mana Allah turun setiap malamnya ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir.
Siapa yang berdoa, silahkan berdoa, Allah akan berikan. Siapa yang meminta akan diberi. Siapa yang meminta ampun akan diampuni. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kepada kita tuntunan syariat untuk menjalankan kewajiban bagi seorang suami yang paling besar adalah menuntut ilmu agama. Belum pendidikan anak-anak, bagaimana kita mengarahkan mereka, kita contohkan kepada mereka bagaimana gerakan-gerakan sholat. Kita ajak mereka, sini nak, ayo kita pergi ke masjid, melihat bagaimana gerakan-gerakan imam, bagaimana kaum muslimin mereka sholat menyembah Rabb mereka. Diperkenalkan mulai dari takbir, diperkenalkan gerakan-gerakan, bacaan-bacaan. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Apa kata Nabi? Perintahkan anak kalian untuk salat sementara mereka masih berusia 7 tahun. 7 tahun. Kelas 1, kelas 2 SD ajak. Suni biasanya anak-anak seperti ini sudah tamyiz. Sudah tamyiz, dia sudah bisa mengenal apa yang disebutkan oleh orang tuanya. Di masjid tidak boleh ribut, nah dia paham, tidak boleh ribut. Di masjid harus tenang, di masjid harus menjaga kebersihan, dia paham. Ini dikatakan tamyiz. Dan keumumannya anak-anak kecil 7 tahun, 8 tahun itu sudah tamyiz. Sudah tamyiz, tapi belum wajib untuk sholat. Andai kata mereka tidak sholat, la ba'sa fihi, tidak masalah. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang wajib bagi kita untuk mengajak mereka, tuntun. Ini tuntunan syariat. Ajarkan mereka supaya terbiasa. Jangan nanti tunggu 15 tahun. Nanti saja. Tunggu saja usia yang dimana dia sudah berakal dan dia bisa melakukan sesuatu tanpa disuruh. Na'udzubillah, tidak membiasakan anak dalam kebaikan. Dilatih. 7 tahun kata Nabi perintahkan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tidak sholat di usia 10 tahun. Ini keumumannya anak-anak 10 tahun itu sudah baligh. Sudah baligh. Kapan dia sudah baligh, maka sudah wajib untuk dia melaksanakan sholat. Dia sudah terkena hukum taklifiyah. Dia sudah terkena beban syariat untuk melakukan kewajiban. Didik jemaah dimuliakan oleh Allah. Dan Islam ini bermula dan berjaya disebabkan dengan pendidikan mulai dari usia dini. Bagaimana anak-anak sahabat, bagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana anak-anak kecil di zaman Nabi. Ketika para sahabat yang lain yang tua-tua melakukan sholat, apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, ma na'rifu inqidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Mereka tidak sholat. Para sahabat yang tua-tua pergi sholat bersama Nabi, diimami Nabi. Anak-anak kecil Abdullah bin Abbas. Ini anak-anak kecil ini apa yang dilakukan? Mereka lari-lari di luar masjid. Lari-lari. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kami tidak mengetahui selesainya orang sholat di masjid kecuali kami mendengarkan gemuruh takbir. Jadi para sahabat itu ketika mereka sudah mendengarkan Nabi, Assalamualaikum warahmatullah kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri, maka Nabi bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengeraskannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan anak-anak kecil ini mereka mengetahui selesai bapak-bapak sholat di masjid itu dengan apa? Dengan dengarnya gemuruh takbir. Gemuruh takbir berarti apa? Anak-anak kecil ini sudah terbiasa berada di masjid, masih kecil, belum baligh, belum wajib untuk melakukan sholat. Tetapi ma'asyiral muslimin azanallahu iyyakum, mereka sudah dibiasakan dari kecil. Dan Nabi SAW suka untuk bermain kepada anak-anak. Anas bin Malik masih kecil, 10 tahun, disuruh oleh ibunya untuk menjadi pembantu pelayan Nabi SAW. Dia bantu Nabi. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi mau buang hajat, mereka bawakan. Anas bin Malik masih kecil-kecil, ya, dia bawakan dari kantongan yang berisi, kantong kulit yang berisi air, dia bawakan untuk Nabi, untuk ceboknya. Dia bawakan tongkat untuk dipasangkan tongkat-tongkat itu sehingga ditarik kain sehingga menjadi tirai, sehingga tidak kelihatan aurat Nabi. Itu apa artinya? Membiasakan mereka untuk amal-amal kebaikan. Coba lihat betapa cerdasnya ibu Anas bin Malik, yang dia sudah memerintahkan anaknya untuk menjadi pelayannya Nabi di usia yang masih belia, usia yang masih muda, 10 tahun. Ini membiasakan anak-anak, membiasakan anak-anak. Di antara kewajiban seorang istri yang mesti dia tunaikan, dia harus siap untuk taat dan patuh kepada suaminya dalam hal-hal yang baik.
Harus siap, ini kewajiban. Sebagai seorang istri, ketika dirimu telah diperistri oleh seorang suami, maka tempatmu untuk melakukan ketaatan itu lebih didahulukan kepada suami dibandingkan orang tua kandungmu. Pahami ini. Ini banyak PR ini. Banyak kekeliruan para wanita tetap tunduk dan taat kepada kedua orang tua, sementara apa yang telah ditetapkan oleh suami dia tidak dengarkan, padahal apa yang diarahkan oleh suami itu lebih baik. Jadi beragama itu jamaah dimuliakan oleh Allah, sudah diarahkan. Allah mengarahkan, Nabi mengarahkan. Berarti apa? Tidaklah Allah mengarahkan terhadap sesuatu kecuali apa? Pasti ada kebaikan. Tidaklah Allah melarang terhadap sesuatu kecuali pasti sudah dipastikan di dalamnya ada mudarat yang sangat besar. Wanita kalau mau masuk surga sangat gampang. Kata Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. 2, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluan, tidak berzina, tidak membuka pintu untuk terjatuh dalam perzinaan. 3, wa ata'at ba'laha, yang keempat dia mentaati suami. Apa kata Nabi SAW? Qila laha, maka pada hari kiamat akan diserukan, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli, masuklah kalian al jannata, ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari arah pintu surga mana saja yang kalian suka. Coba lihat, sangat gampang. 4 perkara kita lakukan di dunia. Tidak usah melakukan amal-amal lain, tidak usah repot untuk melakukan yang lain. Hanya diperintahkan 4: sholat, puasa, jaga kemaluan, taati suami. Silahkan engkau masuk dari pintu mana saja yang engkau suka ke dalam surga. Sudah? Ini wanita tinggal melakukan 4 kewajiban tadi. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi harus dipahami bahwa ketika dirimu sudah diperistri oleh seorang suami atau oleh suamimu, maka seorang wanita itu lebih memperhatikan ketaatannya kepada suaminya selama itu dalam hal yang baik dibandingkan orang tuanya. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dipahami. Kecuali yang diperintahkan adalah hal-hal yang buruk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah kemaksiatan, siapapun dia. Suami kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, orang terdekat dengan kita, kalau itu maksiat tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang dapat kita sampaikan ini bermanfaat, dan kita memohon serta berdoa kepada Allah, semoga Allah mengokohkan kita semuanya di atas hidayah Islam dan iman, serta memberikan terus-menerus semangat kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Semoga Allah memperbaiki dari keutuhan rumah tangga kita semakin menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.